Kisah tragis dialami seorang anak perempuan yang bernama Nursama. Anak perempuan ini masih berusia 8 tahun pada tahun 1890. Gadis belia ini dinikahkan dengan pamannya yang jauh lebih tua, yang bernama Tanim. Kala itu, pernikahan anak menjadi hal yang jamak ditemui dan bahkan dianggap bagian dari adat. Nursama mengalami trauma berat hingga butuh waktu 3 bulan untuk pulih lantaran menikah dalam keadaan belum saatnya, baik secara seksual maupun secara mental. Seorang pejabat Belanda yang merasa iba melaporkan suaminya Tanim ke pengadilan setempat atau Landrat. Kemudian Tanim pun lantas divonis hukuman 15 tahun kerja paksa karena meniduri istrinya yang belum cukup umur. Kasus ini dimuat dalam buku yang berjudul Menikah Muda di Indonesia karya Sita van Bemmelen dan Miss Greens. Pemerintah kolonial Belanda sudah memberi perhatian terhadap penghapusan perkawinan anak sejak tahun 1900-an. Pemerintah memerintahkan tiap residen di Jawa dan Madura untuk membatasi perkawinan anak. Definisi perkawinan anak di masa itu pun mengalami tubrukan dengan adat istiadat. Dalam berbagai adat di Indonesia, seorang perempuan masih dikategorikan sebagai anak apabila belum mencapai pubertas. Namun, definisi anak dalam hukum perkawinan adalah anak perempuan hanya diperbolehkan menikah ketika usianya mencapai 15 tahun, sementara anak laki-laki berusia 18 tahun. Jika keduanya belum mencapai usia 21 tahun, maka mereka perlu izin dari orang tua atau wali. Sebuah riset yang dilakukan pada tahun 1905 hingga 1914 menyingkap pernikahan anak jamak ditemukan di kalangan pribumi. Bahkan anak yang belum mencapai pubertas pun sudah menjalani pernikahan. Pemerintah kolonial punya persepsi kalau dalam bahasa sekarang pembangunan masyarakat di Jawa tak bisa maju apabila perkawinan anak terus berlanjut. Karena anak-anak tergantung sama orang tuanya. Kalau orang tuanya juga masih anak-anak, pembangunan itu tidak bisa berjalan. Hal itu diungkapkan oleh Sita van Bemmelen. Penelitian itu memuat pula pandangan 9 perempuan pribumi. Mayoritas menolak pernikahan anak. Para perjuang seperti Raden Ayu Sugianto, Bidan Jarisah, dan juga Dewi Sartika sangat menolak perkawinan anak. Mereka mengusulkan agar kebiasaan itu dihapuskan. Bahkan Dewi Sartika sendiri menyebutkan bahwa perkawinan anak disebut sebagai kanker sosial. Pemikiran Siti Sundari tentang penghapusan perkawinan anak adalah yang paling tajam dan tegas. Ia mengusulkan agar penghapusan pernikahan anak bisa dilakukan lewat pendidikan. Siti Sundari lulusan Universitas Leiden dan juga pemimpin redaksi Wanita Sworo, bahkan tidak hanya mencela perkawinan anak tapi memberikan usulan penanganan masalahnya. Menurut Sundari, langkah-langkah hukum untuk menangani perkawinan anak hanya membuat prosesnya makin sulit karena berbenturan dengan golongan agama. Perempuan Belanda pun juga khawatir tentang kebiasaan perkawinan anak. Pada tahun 1917, Kepala Sekolah R.A. Kartini yang ada di Semarang, F.A. Sipers, menulis surat terbuka di koran kepada istri Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum. Ia prihatin melihat murid-muridnya yang masih belia harus keluar dari sekolah karena dinikahkan oleh orang tua mereka. Ia meminta perempuan nomor 1 di Hindia Belanda itu menggunakan pengaruhnya untuk melawan pernikahan anak. Namun surat Nyonya Siper tak pernah mendapatkan jawaban. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. Thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.